Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi dengan Pak Guru di pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Nah, ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Di minggu sebelumnya anak-anak telah belajar apa itu bahaya rokok, kemudian apa saja bahaya minuman keras. Nah, sekarang kita akan pelajari bahaya narkoba. Namun seperti biasa ya anak-anak, kita mulai dengan berdoa agar diberi kelancaran dan belajar kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai untuk mempelajari apa itu bahaya narkoba, nah Pak Guru mau tanya dulu pada anak-anak, ayo masih ingat tidak bahaya rokok, bahaya minuman keras itu seperti apa dan bagaimana? Coba ceritakan sepintas ya bahaya dari rokok dan minuman keras atau miras ini di kolom komentar ya. Silahkan. Baik, sudah anak-anak? Nah, kita mulai anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat tidak tujuan belajarnya? Nah, tujuan belajarnya kalau anak-anak sudah lupa, Pak Guru sampaikan lagi ya. Pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan bahaya rokok, miras bagi kesehatan tubuh. Dan anak-anak bisa menjelaskan juga untuk bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya untuk kesehatan tubuh. Nah, anak-anak setelah itu juga bisa menyusun laporan tentang bahaya rokok dan miras untuk kesehatan tubuh. Dan tujuan yang terakhir, anak-anak bisa mengampanyekan gerakan anti narkotika, zat adiktif, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan tubuh. Nah, itu anak-anak tujuan belajarnya ya. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai anak-anak. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Nah anak-anak sekalian, bahaya mengonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lain. Anak-anak, istilah narkoba ini merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lain atau obat lain. Nah, narkoba ini telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, pemerintah sudah menyatakan bahwa narkoba ini sebagai musuh bersama. Jadi harus kita perangi sama-sama. Nah, narkoba ini harus diperangi ya karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa seperti anak-anak sekalian ini. Jadi jangan sekali-kali pernah mendekati narkoba ini agar generasi anak-anak nanti menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang, yang hebat. Nah, pertama, bahaya narkotika. Apa saja bahaya narkotika? Nah, sebelum itu anak-anak harus tahu narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran seperti bius, kemudian mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kebergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis atau buatan maupun semi sintetis. Nah, sebenarnya narkotika ini juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Nah, sayangnya obat narkotika ini disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Itu anak-anak. Nah, kemudian pengelompokan dari narkotika ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Untuk golongan pertama,
Narkotika ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kebergantungan, yaitu contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Lalu golongan kedua, tujuan atau gunaannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan juga. Contohnya adalah morfin. Nah, golongan yang berikut, golongan ketiga, biasanya untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan kebergantungan juga. Contohnya adalah kodein. Jadi ini anak-anak golongan atau pengelompokan narkotika. Ya, ada 3 golongan ya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya anak-anak, narkotika seperti ganja merupakan tanaman perdu yang mengandung sejenis bahan kimia beracun. Dampak mengonsumsi ganja ini antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Wah, sangat menakutkan sekali ya. Maka dari itu sekali lagi jangan pernah mendekati narkoba. Nah, sementara itu kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian kokain akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Nah, anak-anak sekalian, narkotika jenis morfin, heroin, dan kodein merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Pemakaian morfin, heroin, dan kodein yang disalahgunakan akan menimbulkan dampak buruk sekali. Efek pemakaian morfin antara lain kebingungan, pingsan, dan impotensi. Heroin dapat menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Adapun penyalahgunaan kodein ini dapat menyebabkan gatal, depresi, dan sembelit. Begitu anak-anak tentang narkotika ya. Nah, selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika ini digolongkan sebagai berikut ini. Pertama, ada jenis psikotropika golongan 1, sifatnya sangat kuat, contoh ekstasi amfetamin. Kemudian golongan 2, sifatnya kuat, contohnya adalah sabu-sabu dan sintetis. Golongan ketiga sifatnya sedang, contoh amorbabital. Dan golongan keempat sifat kecanduannya ringan, contohnya adalah zepam. Itu anak-anak untuk golongan dari psikotropika. Mudah-mudahan anak-anak ada wawasan ya, sudah mengetahui beberapa golongan psikotropika juga ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk psikotropika dalam pengobatan dikelompokkan menjadi 3. Nah, pertama ada depresan. Depresan ini merupakan penekan saraf pusat, penenang atau obat tidur. Obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, dan menyebabkan tidur. Yang kedua ada stimulan. Stimulan adalah perangsang saraf pusat atau anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Nah, anak-anak, yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah,
merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan mual-mual. Itu anak-anak. Ada 3 jenis lagi untuk psikotropika yang biasa digunakan untuk pengobatan, ya. Bisa dimengerti anak-anak sampai di sini? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ada obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Pertama, dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh, ya. Tentu anak-anak kalau sakit pergi ke rumah sakit biasanya akan menerima obat, ya, atau diberi obat dari dokter atau membeli di apotek. Nah, kemudian obat-obat itu tidak semua obat dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat, anak-anak. Ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya amfetamin, opium, metadon, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak ada jenis zat-zat adiktif. Untuk jenis ini atau istilah zat adiktif ini merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Beberapa jenis zat adiktif sebagai berikut. Pertama, ada sedativa hipnotika. Sedativa hipnotika ini adalah zat penenang seperti obat megadon yang digunakan dalam dunia kedokteran. Nah, tentu sangat asing sekali ya anak-anak. Nama-nama ini ada sedativa hipnotika, ada megadon, ya. Tentu anak-anak nanti siapa tahu ada yang memiliki cita-cita menjadi dokter. Ayo, siapa yang ada cita-cita menjadi dokter? Siapa? Silahkan. Yang memiliki cita-cita jadi dokter boleh disampaikan atau isikan di kolom komentar dengan ya atau saya. Saya doakan atau Pak Guru doakan agar anak-anak besok menjadi dokter yang dapat membantu orang banyak ketika sakit, ya. Nah, berikutnya untuk penggunaan obat ini yaitu sedativa hipnotika dalam dosis besar dapat menyebabkan tertidur. Gejala akibat pemakaian sedativa hipnotika ini antara lain bicaranya lambat, gelisah, mengamuk, mengantuk, dan daya pikir menurun serta malas. Lalu obat yang kedua ada cannabinoids. Cannabinoids ini merupakan bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja. Efek pemakaian cannabinoids ini yaitu bisa merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Nah, bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan ketergantungan. Yang berikut ada narkotik analgesik. Obat ini merupakan penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Nah, dalam dunia olahraga, obat ini juga sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, yang berikut, anak-anak, sekarang Pak Guru akan menyampaikan bagaimana caranya untuk menanggulangi bahaya nafsa ini. Ya, nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tadi. Sudah Pak Guru jelaskan semua ya. Nah, sekarang cara menanggulanginya pertama kita bisa melakukan prevensi. Apa itu prevensi? Prevensi adalah pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul tidak anak-anak? Ya, betul sekali. Tindakan pencegahan dari jerat narkoba ini melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta pendidikan di lingkungan keluarga. Berikutnya ada promosi atau pembinaan. Promosi ini merupakan sebuah upaya pembinaan terkait bahaya narkoba.
Promosi ditujukan bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Kegiatan ini diadakan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi pemerintah. Promosi juga berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba. Berikutnya ada represi atau penindakan. Represi ini merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum. Nah, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba. Selanjutnya ada kurasi atau pengobatan. Kurasi ini merupakan upaya mengobati pemakai narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Pengobatan dilakukan oleh dokter ahli yang menangani masalah narkoba. Kesuksesan pengobatan ini dipengaruhi faktor kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan orang yang sakit tersebut. Nah, berikutnya ada rehabilitasi, yaitu pemulihan. Rehabilitasi ini adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Nah, rehabilitasi ini bertujuan mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengonsumsi narkoba lagi. Prinsip yang ditekankan dalam proses rehabilitasi ini meliputi prinsip medis dan rohani. Itu anak-anak. Lalu yang terpenting sekarang ini yaitu bagaimana cara menghindari nafsa ini. Pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus benar-benar menerapkan pada kehidupan kita keseharian. Ini bisa menjadi sebuah cara yang bisa kita lakukan pertama kali untuk menghindari nafsa ini. Kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menjalin komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua. Berikutnya, kita harus memilih teman bermain atau pergaulan yang sehat. Keempat, ada mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini. Nah, biasanya nanti di sekolah akan diadakan anak-anak. Lalu, kita harus menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang. Nah, yang berikut, kita perlu menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti membaca dan olahraga. Apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kita tentu selain menerapkan cara menghindari narkoba ini, kita tetap melakukan kegiatan positif ya di rumah. Salah satunya anak-anak sekarang ini yaitu sedang belajar bersama Pak Guru. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi yang Pak Guru sampaikan. Sekarang kita asah kemampuan. Nah, anak-anak, asah kemampuan yang pertama. Narkoba ada berbagai macam. Sebutkan apa saja yang kamu ketahui tadi ya. Lalu, narkoba ini sangat berbahaya bagi kita. Apa dampak jika seorang melakukan penyalahgunaan narkoba ini? Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari narkoba yang sangat berbahaya ini? Yang terakhir, buatlah sebuah poster. Boleh di dalamnya berisi gambar atau tulisan yang membahas atau berisikan tentang himbauan kepada masyarakat atau kepada siapapun agar kita semua tidak terjerumus pada narkoba ini. Begitu anak-anak, materi dari Pak Guru. Kalau ada kesulitan silahkan jangan ragu, tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar ya. Baik, sekian dan mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai,
Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya ya. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian yang kurang penting. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.